Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian pasti nungguin banget video ini karena ini merupakan video pembahasan dari kisi-kisi yang sudah dibagikan. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja bahas mulai dari soal yang pertama untuk persamaan garis. Tapi sebelumnya, kalau kalian belum subscribe channel YouTube-nya ini, minta tolong buat di subscribe dulu ya. Jangan lupa di share juga ke teman-temannya biar teman-temannya juga ikut belajar. Oke, yang pertama pertanyaannya, gradien dari persamaan garis negatif 3x tambah y tambah 2 sama dengan 0 adalah. Jadi untuk gradien garis ini ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan tergantung dari kondisi soalnya atau tergantung dari apa yang diketahui di soal. Nah, kebetulan untuk soal ini yang diketahui bentuk umum persamaan garisnya yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka rumus gradiennya yang ini kita gunakannya, M sama dengan negatif A per B. Oke, kita tulis di sini. Jadi gradiennya sama dengan negatif A per B, di mana A itu merupakan koefisien dari X. Nah, di soal ini koefisien dari X-nya adalah negatif 3. Jadi kita tulis rumusnya negatif A-nya negatif 3 dibagi dengan B. B-nya itu koefisien dari Y-nya, berarti kalau ditulis Y aja itu artinya 1. Ya, jadi negatif kali negatif 3 itu kan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi gradiennya untuk soal yang pertama ini 3. Yang kedua, gradien garis yang melalui titik 5,0 dan 0, negatif 15 adalah. Nah, untuk soal yang ini maka kita gunakan rumus yang keempat. Gradiennya melalui titik x1, y1 dan x2, y2, di mana gradien sama dengan delta y per delta x, artinya perubahan nilai y dibagi dengan perubahan nilai x-nya sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Oke, berarti kita tulis dulu rumusnya sini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita tulis di sini ya, ini X1-nya, ini Y1-nya, X1, Y1, tulisannya begitu besar banget. Yang ini X2, Y2. Berarti Y2-nya kan negatif 15. Dikurangi Y1-nya 0, dibagi X2-nya 0, dikurangi X1-nya 5. Jadi negatif 15 dibagi 0 kurangi 5, negatif 5. Negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Jadi untuk soal yang kedua juga gradiennya sama dengan 3. Adapun kalau nanti kalian ketemu soal Y-nya sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah M-nya. Terus kalau Y sama dengan MX, berarti gradiennya juga M-nya ini. Koefisien dari nilai X-nya. Oke, gimana, paham? Kalau kalian paham, silahkan di like, comment, dan share ya, biar teman-teman kalian juga bisa besok menjawab soalnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Gradien garis G adalah, nah untuk yang ini ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa melihat perubahan nilai Y dibanding dengan perubahan nilai X-nya. Yang kedua, kalian juga bisa menentukan dulu nih titik-titik yang dilalui di garis ini. Yang ini kan berarti yang diketahui negatif 6,1. Yang kedua yang diketahui 3,5. Nah, untuk yang ini tadi kan udah dikasih tahu tuh ya, kalau melalui dua buah titik, maka rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X2 min X1. Oke, silahkan kalian coba jawab ya, kira-kira jawabannya untuk gambar ini berapa. Nah, kalau sudah ketemu langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Siap? Oke, Bu Guru tunggu jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tangga disandarkan pada tembok dengan kemiringan 4/3. Jika tinggi tembok adalah 8 meter, maka jarak kaki tangga dengan tembok adalah. Oke, kita coba gambar dulu deh biar lebih jelas. Misalkan ini sebenarnya bentuk segitiga aja. Oke, kita kayak gini ya. Anggap ini tanahnya, ini temboknya.
Oke, Bu Guru kasih nama tembok. Yang ini bawah lantai dah. Oke, diketahui kemiringannya udah dikasih tahu nih. Kemiringan itu berarti gradiennya ya, bukan panjang tangganya tapi kemiringannya. Jadi kan gradien itu tadi udah dikasih tahu delta Y per delta X, dimana delta Y itu berarti tinggi temboknya, delta X-nya itu panjang lantainya. Jarak kaki tangga, ini kaki tangganya berarti di sini dengan temboknya yang di sini. Berarti jarak di lantainya delta X-nya berarti yang ditanya. Di sini udah diketahui 4/3 sama dengan tinggi temboknya udah ada 8 per delta jeleknya. Oke, maaf. Delta X berarti kita peroleh 4 kali delta X sama dengan 3 kali 8, 24. Jadi kita peroleh delta X-nya sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi jarak kaki tangga, yang ini kaki tangganya dengan tembok adalah 6 meter. Gimana? Paham? Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jangan lupa di screenshot kalau mau belajar lagi untuk ngecek nanti jawabannya, atau kalian balik lagi dari awal nonton videonya. Oke, selanjutnya persamaan garis melalui titik negatif 4,7 dan negatif 6,3 adalah, nah di sini untuk persamaan garis juga ada dua rumus yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalau diketahui dua buah titik, maka kita menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, sedangkan kalau yang diketahui adalah satu titik dan gradiennya, maka kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Oke, kita coba ya. Jadi ini kalian kasih nama, X1 nya negatif 4, X1, Y1, X2, Y2. Oke, kalau sudah tinggal kita substitusikan aja nilainya. Y dikurangi Y1 nya kan berarti 7, dibagi Y2 nya 3, dikurangi 7 sama dengan X dikurangi X1 nya negatif 4, dibagi X2 nya negatif 6, dikurangi negatif 4. Kita peroleh Y min 7 sama dengan negatif 4 sama dengan X plus 4 dibagi negatif 6 tambah 4 berarti negatif 2. Nah, setelah itu untuk operasinya terserah kalian sebenarnya, mau bagi dulu negatif 4 dengan negatif 2 bisa, atau kita kali silang langsung ini. Jadi kita peroleh negatif 2 dikali Y min 7 sama dengan negatif 4 dikali X plus 4. Oke, karena jawabannya nggak cukup, jadi kita lanjut ke sebelah sini dulu. Negatif 2 kali Y, kita peroleh negatif 2Y ditambah 14 sama dengan negatif 4X dikurangi 16. Ini ya, dari sini kita peroleh. Nah, setelah itu kalau udah sampai sini, langkah selanjutnya yang harus kalian lihat adalah option jawabannya nanti di soal. Apakah jawabannya itu variabelnya semuanya ada di sebelah kiri sama angka-angkanya, berarti ruas kanannya nanti sama dengan 0, atau variabelnya di sebelah kiri semuanya, angkanya di sebelah kanan. Maksudnya Bu Guru gimana? Kayak gini loh. Berarti ini kan negatif 2Y ditambah 4X sama dengan negatif 16 dikurangi 14. Ya, jadi negatif 2Y ditambah 4X sama dengan negatif 30. Nah, bisa jadi jawabannya seperti ini, atau negatif 30-nya kita bawa ke ruas kiri jadi positif 30 sama dengan 0 kayak gitu. Atau nanti kalian cek lagi jawabannya, apakah koefisien Y-nya positif, koefisien X-nya negatif, berarti semuanya dikali negatif 1. Intinya kalian harus lihat option jawaban. Jangan sampai nanti kalian udah sampai sini nganggep kok nggak ketemu ya jawabannya, karena pilihan jawabannya itu sebenarnya bisa tergantung nanti di soalnya. Nah, ini kita kalikan negatif 1, jadi kita peroleh 2Y min 4X sama dengan 30. Kayak gitu ya, kedua ruasnya kita kali negatif 1. Oke, jangan lupa nanti dicek option jawabannya itu maunya seperti apa.
gitu ya. Oke, silahkan di screenshot kalau mau. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Persamaan garis melalui titik negatif 2,3 dan gradiennya sama dengan 4. Gradien itu berarti kan M-nya ya. Berarti di sini Y, ini tetap kasih nama dulu X1 Y1 biar jadi pedoman kita dalam menjawab soal. Jadi Y-3 sama dengan M-nya tadi 4. X dikurangi negatif 2. Jadi kan X tambah 2 di sini, langsung aja biar cukup nanti. Oke, jadi kita peroleh Y-3 sama dengan 4X ditambah 8. 4 kali X, 4 kali 2 gitu ya. Jadi Y dikurangi 4X sama dengan 8 ditambah 3. Jadi Y dikurangi 4X sama dengan 11. Gimana, paham? Paham ya? Oke, atau bisa jadi nanti jawabannya seperti ini nulisnya. Min 11 sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke slide berikutnya. Diketahui persamaan garis G 4X min 8Y sama dengan 16. Jika garis G dan H saling tegak lurus, maka gradien garis H adalah ini berarti kan bentuk umumnya AX plus B ya, plus J sama dengan 0, berarti kan rumus gradiennya M sama dengan negatif A per B. A nya koefisien X nya berarti negatif 4 dibagi koefisien Y nya negatif 8 sama dengan 1 per 2. Karena tegak lurus, maka gradiennya itu gradien yang pertama, atau ini gradien garis G nya, yang dicarikan gradien garis H. Gradien garis G kali gradien garis H itu kan sama dengan negatif 1 kalau tegak lurus ya. Jadi gradien garis H nya sama dengan negatif 1 dibagi gradien garis G, dimana di sini gradien garis G nya adalah 1 per 2. Nah, jadi gradien garis H sama dengan negatif 2 itu ya. Nah, selanjutnya ini soalnya sama nih, tapi sekarang yang ditanya jika garis G dan H sejajar, maka gradien garis H nya berapa? Kalau sejajar, maka rumus gradiennya MG sama dengan MH, dimana gradien garis G sama dengan gradien garis H. Karena gradien garis G nya sama dengan setengah, maka gradien garis H nya juga 1 per 2. Gimana? Paham? Oke, kalau kalian paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, coba ditonton lagi videonya sampai benar-benar paham ya. Ini negatif ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Guru cepet-cepet aja karena waktunya nanti biar nggak kepanjangan kalian nonton videonya. Oke, persamaan garis G melalui titik negatif 8,3 dan tegak lurus dengan garis 4X min 5Y sama dengan 16. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita cari dulu gradien garisnya yang ini. Nah, tadi kan rumus gradien garis itu sama dengan negatif A per B. Berarti sini negatif 4 dibagi negatif 5 sama dengan 4 per 5. Ingat A itu koefisien X, B itu koefisien Y-nya ya. Nah, karena udah ada gradiennya dan ada titiknya, maka kita gunakan rumus persamaan garis yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Wih, gimana? Tapi di sini kan dibilangnya tegak lurus, maka kita cari dulu gradien garis yang tegak lurusnya. Kan MG kali MH tadi negatif 1. Kalau ini kita misalkan aja M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 nya sama dengan negatif 1 dibagi 5 per 4 sama dengan negatif 4 per 5. Kayak gitu ya. Nah, ini kita kasih nama X1 Y1, baru kita substitusikan gradiennya yang tegak lurusnya. Jadi Y dikurangi 3 sama dengan negatif 4 per 5 dikali X ditambah 8. Nah, untuk hitungan selanjutnya ini bisa kita kalikan dulu semuanya dengan 5 biar lebih mudah. Kedua ruasnya kita kalikan 5. Jadi sini 5Y dikurangi negatif 3 kali 5 negatif 15. Ini dikalikan 5 hasilnya negatif 4X plus 8. Nah, untuk
hasil akhirnya silahkan kalian hitung sendiri. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, tulis jawabannya di bawah ya, di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini sekarang. Persamaan garis melalui titik 3,4 dan sejajar dengan persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 4. Kalau soalnya seperti ini, sama kayak tadi, kita cari dulu gradiennya. Jadi ini gradiennya kan Y sama dengan MX plus C persamaan garisnya. Maka gradiennya koefisien X-nya aja yang dilihat. Jadi gradiennya sama dengan 2, karena sejajar maka gradien garis yang inilah yang kita gunakan. Jadi ini rumusnya tadi Y min Y1 sama dengan MX min X1, karena diketahui gradien sama salah satu titik gitu ya. Jadi ini Y min 4 sama dengan M-nya 2, X min 3. Nah, untuk hasil akhirnya coba kalian latihan hitung sendiri, lalu tulis jawabannya lagi di kolom komentar. Jangan lupa tulis namanya dan kelasnya pastinya. Oke, semoga paham ya semuanya. Bung Guru harap banget kalian besok bisa menjawab soal penilaian akhir dengan sebaik-baiknya dan semuanya dapat nilai yang memuaskan untuk kalian sendiri. Tentu saja hasilnya itu sesuai dengan usaha kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Yang ini untuk kalian coba kerjakan sendiri, lanjut kerjakan. Nah, selanjutnya diketahui persamaan garis K 9Y min 3X sama dengan 12 dan garis L 3X plus Y sama dengan negatif 9. Kedudukan garis K dan L adalah. Jadi kedudukan garis itu ada yang sejajar, ada yang berpotongan tegak lurus, ada juga yang berpotongan tidak tegak lurus. Nah, kalau sejajar, tadi kan sejajar udah dikasih tahu kalau gradiennya itu sama. Berarti yang ini kalau nanti kita memperoleh gradien yang sama antara MK dengan ML, berarti sejajar. Tapi kalau tidak, kita cek lagi apakah perkalian dari kedua gradien ini menghasilkan negatif 1 atau tidak. Oke, kita langsung saja cari MK-nya ya. MK, karena bentuknya AX plus BY plus B plus C sama dengan 0, maka yang ini kita langsung aja tulis negatif A per B karena rumusnya. Ingat, A itu koefisien X-nya, bukan koefisien Y. Jadi ini A-nya negatif 3. Walaupun yang ditulis duluan 9Y, tapi itu kan 9 itu koefisien Y. Jadi ini sama dengan 9. Jadi negatif 3, negatif 3 itu kan jadi 3/9. Jadi hasilnya 1/3. Ini nilai MK. Selanjutnya kita cari nilai gradien L-nya. Nah, negatif 3/1. Nah, negatif A per B ya. Jadi Bu Guru langsung tulis negatif 3/1. Jadi negatif 3. Nah, sekarang kita cek MK kali ML. Kalau hasilnya negatif 1, ini kan beda nih ya. MK-nya sepertiga, ML-nya negatif 3, berarti jelas bukan sejajar. Nah, sekarang kita cek sepertiga dikali negatif 3 sama dengan negatif 1. Oh iya, karena hasilnya negatif 1, maka ini merupakan kedudukannya garis K dan LL. Kedudukan garis K dan LL. Kedudukan garis K dan L adalah tegak lurus, gitu maksudnya. Oke, gimana, paham? Kalau nggak paham silahkan kalian komentar. Kalau Bu Guru baca, Bu Guru akan langsung balas di kolom komentar bisa, atau di chat personal juga bisa ya. Oke, kita ke soal yang terakhir. Nah, titik potong garis 7X min 2Y sama dengan 28 dengan sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis dulu tipot sumbu X. SB itu maksudnya sumbu ya, sumbu X berarti Y-nya kan sama dengan 0. Berarti 7X min 2 kali 0 kan 0 tuh. Jadi langsung aja 7X sama dengan 28. Jadi X-nya sama dengan 28 dibagi 7X sama dengan 4. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya itu di 4,0. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y. Artinya X-nya sama dengan 0, berarti 7 kali 0 kan 0. Jadi kita peroleh min 2Y sama dengan 28. Jadi Y sama dengan 28 bagi negatif 2. Y sama dengan negatif 14. Jadi kita peroleh titik potong terhadap sumbu Y-nya itu di 0, negatif 14. Jadi titik potongnya berturut-turut, sumbu X dan sumbu Y adalah 4,0 dan 0,14.
14. Gimana? Semoga kalian paham dengan apa yang kita pelajari. Sekali lagi Bu Guru benar-benar berharap kalian besok bisa menjawab soal dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi yang belum subscribe dulu dong ya. Ya dah, selamat belajar semuanya.